Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana pretesnya kemarin? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan. Sebetulnya pada materi bilangan ini sudah kalian pelajari di waktu SD kan? Namun di sini kita akan pelajari lebih mendalam lagi. Nah, bilangan ini kita akan bahas mengenai penjumlahan, operasinya, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini pasti kalian sudah tidak aneh lagi ya dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tapi pada bilangan bulat ya. Nah, coba kemarin di pretest ada kesulitan tidak? Ya, tidak ada yang menghubungi ibu, berarti semuanya bisa mengerjakan ya. Nah, di sini kalian sudah tahu ya kalau misalnya bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai 9 itu disebut dengan bilangan asli, ya kan? Kalau misalnya dia dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan cacah. Kemudian ada bilangan genap ya. Kalian pasti udah tahu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ada bilangan ganjil. Kemudian ada bilangan apa lagi di soal kemarin? Ada yang disebut bilangan prima. Mungkin ada yang tidak ada di soal, tapi nggak apa-apa ya. Kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dia sendiri dan angka 1. Beda dengan bilangan ganjil. Nah, ini kan 9 biar bisa melihat ya. Nah, kalau untuk bilangan prima 1, 3, 5, 7, 9 tidak masuk. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 3. Maka dia tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dia dimulai dari bilangan negatif. Misalnya dari negatif 5, 4, 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat. Selanjutnya ada bilangan pecahan, ya kan, ada bilangan desimal, ada bilangan akar. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas mengenai operasi bilangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pasti sudah pada jago ya. Gak perlu diberikan contoh? Apa perlu? Perlu ya. Nah, kalian pasti tahu kalau misalnya 12 ditambah 14 hasilnya adalah 26. Ya kan? Kemudian sekarang kalau misalnya penjumlahannya terhadap bilangan bulat, bagaimana? Masih ingat? Ada pola yang seperti ini. Bisa saja dia 15 ditambah dengan negatif 4. Nah, ini bagaimana? Kalian harus ingat ya, kalau misalnya ada perbedaan tanda seperti ini, dia berubah menjadi negatif. Artinya 15 tambah negatif 4 berubah jadi 15 kurangi 4. Atau kalau misalnya di garis bilangan nah di garis bilangan itu kan ada 0, 1, 2, 3 ya, positif dan negatif. Misalnya ini 15, ini posisi 15. Nah, kalau misalnya ditambah dengan negatif 4 atau dikurangi 4, ya berarti dia jalannya ke kiri. Kalau misalnya positif, dia melangkahnya ke kanan. Dia jika positif. Kalau misalnya ke kiri, dia negatif. Nah, sekarang kalau misalnya 15 ada di posisi ini, kemudian dia ditambah dengan negatif 4. Negatif 4 itu kan dia arahnya ke
kiri. Berarti dia melangkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Satu lagi di sini. Nah, posisinya dari sini. Berapa? Di sini berarti 14, 13, 12, 11 ya. Hasilnya adalah 11. Itu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian buat ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, kemudian kalau misalnya nomor 3 ada lagi kasus. Misalnya negatif 3 ditambah dengan 17. Nah, ini adalah penjumlahan dua bilangan yang berbeda. Satu bernilai negatif, satu bernilai positif. Nah, ingat kalau misalnya boleh kalian buat garis bilangan lagi, tapi lama kalau seperti ini ya. Misalnya negatif 3 itu ada di sini. Negatif 3. Nah, dia harus ditambah 17. Dia harus negatif 3 kan digali di sini. Nah, ketika kalian menambahkan dengan 17 itu adalah positif, dia majunya ke arah kanan. Ya, berarti maju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, 17 di sini. 17 langkah. Nah, dia berarti melangkahnya sebanyak 17 kali dari sini sampai sini. Dia ada di posisi berapa? Di posisi angka berapa? Di sini. Kalian lihat saja di sini. Negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini untuk 7, ini untuk 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawabannya adalah 14. Nah, sekarang kalau misalnya ada bentuk lagi yang seperti ini. Negatif 11 ditambah dengan negatif 15. Nah, ada soalnya yang kedua-duanya negatif. Ini bagaimana? Ya, berarti kalau misalnya dibuat garis bilangan nomor 4 dibuat garis bilangan, untuk posisinya kita negatif 11. Di sini aja ya, negatif 11. Nah, ditambah dengan negatif 15. Negatif 15 itu berarti dia jalannya ke kiri, karena bentuk negatif itu ke kiri, langkahnya kalau positif ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 15 kali. Bayangkan, kalian harus menghitung titik berapa banyak. Kalau misalnya angkanya masih bilangan asli itu mudah, tapi kalau misalnya udah puluhan, ratusan itu bagaimana? Gak mungkin kita menggunakan garis bilangan ya. Misalnya di sini dia melangkahnya sebanyak 15 kali ke kiri. Dari sini sampai sini misalnya, ini 15 kali langkah. Nah, ini ada di angka berapa? Ya, banyak sekali. Nah, caranya agar kalian ingat gitu ya. Kalau patokannya di sini. Patokannya di sini. 12 tambah 14. Dia kan positif dua-duanya ya. Kalau tandanya sama, dia dijumlahkan. Ya kan? Contohnya 12 tambah 14 jadi 26. Dan hasilnya positif kalau misalnya dianya sama. Jadi, kalian harus ingat kalau bilangannya bernilai sama, berarti dijumlahkan. Kalau bilangannya bernilai berbeda, positif dan negatif, berarti kalian kurangi atau selisihnya berapa. Nah, coba lihat kita di sini ya, kita lihat di sini. Nah, tadi 12 tambah 14. Itu hasilnya 26 kan tadi. Nah, dari sini saja kalian udah tahu ini ditambah dan ini benar. Nah, kalau misalnya negatif berapa tadi? Negatif 11 dan negatif 15. Nah, ini tandanya sama. Sama gak? Sama. 11 bernilai negatif, 15 bernilai negatif. Berarti diapain? Dijumlahkan angkanya.
Berarti hasilnya sama-sama 26, tapi dia bernilai negatif karena keduanya bernilai negatif. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat soal nomor 2 dan nomor 3. 15 negatif 4. Ya di sini. 15 tambah dengan negatif 4. Kemudian negatif 3 dan 17. Negatif 3 ditambah 17. Lihat di sini. Nah, ini untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, dia bilangannya memiliki nilai yang berbeda. Yang satu bernilai positif, yang 15-nya yang satu bernilai negatif. Berarti kalian tinggal kurangi saja angka terbesar kurangi dengan angka terkecil. 15 kurangi 4 itu adalah 11. 17 kurangi 3 itu adalah 14. Sekarang kalian perhatikan tandanya. Tandanya, kalau misalnya nomor 2, angka terbesar itu adalah 15. 15 dengan 4 paling besar 15 bernilai positif, berarti hasilnya positif. Nah, yang ini antara 3 dan 17, angka terbesarnya adalah 17 bernilai positif, berarti hasilnya juga positif. Ibu tambahkan lagi contohnya. Kalau misalnya negatif 16 ditambah 3. Ini tetap beda tanda ya. Nah, karena beda tanda, kita hitung selisihnya. Kurangi saja angka terbesar kurangi angka terkecil. Jangan dulu lihat tandanya. 16 dan 3 itu selisihnya adalah 13. Sekarang kalian lihat tandanya. Nah, tanda yang paling besar itu angka yang paling besar itu adalah 16 dan dia bernilai negatif, berarti hasilnya negatif 13. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugas yang pertama, coba kalian kerjakan di sini. Ada buku siswa ya. Kalau tidak ada, coba kalian ke Patito saja ya. Untuk minta buku siswanya. Kalau belum ada, kalian boleh lihat video ini saja. Ini aja deh. Nah, yang ini aja yang mudah. Ini aja ya. Yang ini. Di sini diketahui misalnya ini ya. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 11. Ibu contohkan satu ya. Di sini A-nya itu adalah 1 negatif 6, 11. 1 negatif 6 dan 11 ya. Yang ditanyakannya A tambah B, B tambah A ditambah B, B tambah A. Oh, dia komutatif ya. A tambah B tambah C. Dan yang keempat berarti A tambah B tambah C. Nah, untuk menjawabnya kalian tinggal substitusikan saja ya. Atau ganti A-nya dengan nilainya. A-nya 1. B-nya adalah negatif 6. Berarti 1 ditambah dengan negatif 6. Hasilnya berapa? Kemudian nomor 2. B tambah A. B-nya itu adalah negatif 6. A-nya adalah 1. Kemudian nomor 3. A ditambah B ditambah C. Ini asosiatif ya, pengelompokan. A-nya itu adalah 1 ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan C-nya adalah 11. Hasilnya silakan kalian hitung.
Kemudian untuk A ditambah B ditambah C itu artinya 1 ditambah negatif 6 dulu baru ditambah dengan 11. Hasilnya berapa? Kemudian nanti kalian interpretasikan, ini pertanyaannya sama ya, pertanyaannya semuanya sama, yaitu ini, cuman angka-angkanya berbeda sesuai dengan soal yang ada di sini ya. A-nya untuk soal nomor 2 itu A-nya 2, B-nya 7, C-nya negatif 12. Untuk yang selanjutnya A-nya 3, B-nya 8, C-nya 13 sampai sini. Semuanya kalian kerjakan. Pertanyaannya adalah ini atau yang ada di sini ya. Masukkan ke kolom tabel juga boleh, tapi kalian kerjakan di buku catatannya seperti ini. Nah, ini kalian lihat hubungan antar soal, hubungan antara soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba kalian lihat hasilnya bagaimana, dan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas di sini halaman 16 di buku siswa. Kalau misalnya sudah dibagikan bukunya sama perpustakaan boleh dipakai, kalaupun tidak ibu sudah share buku siswanya, silakan kalian buka bukunya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.